Nah, sekarang perhatikan contoh soal ini yang akan kita selesaikan dengan menggunakan present worth analysis. Sebelum kita mulai untuk menyelesaikan soal ini, satu hal yang perlu Ibu ingatkan kepada kalian semua adalah bahwa notasi-notasi bunga banjemuk yang minggu sebelumnya sudah kalian ingat dan kalian pahami dan kalian pakai dalam menghitung ekivalensi, maka itu akan kita gunakan sebagian besarnya di dalam perhitungan ini. Cuma memang ada beberapa parameter yang kemudian akan berubah bentuk notasinya, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Soalnya, sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi 300 juta rupiah. Biaya operasional diperkirakan 50 juta rupiah. Biaya maintenance diperkirakan 1,5 juta rupiah pada tahun pertama dan meningkat sebesar 500.000 rupiah setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 75 juta rupiah setiap tahunnya. Pada tahun ke-6 dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 30 juta rupiah. Tahun ke-10 diperoleh lamsam sebesar 80 juta rupiah. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 40 juta rupiah. Lakukan present worth analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut jika tingkat suku bunga 7%. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan seperti biasa adalah mengidentifikasi ya, informasi apa saja yang kita temukan di dalam kasus ini. Nah, yang pertama adalah biaya investasi, ya. Yang pertama adalah biaya investasi sebesar 300 juta. Maka biaya investasi itu terjadi biasanya adalah pada titik nol, ya, sebelum kegiatan investasi itu dilakukan. Maka sebetulnya biaya investasi ini kalau kita tarik dia ke bunga majemuk, maka notasi yang akan kita pakai sebetulnya adalah P. Cuma di sini karena dia adalah biaya investasi dan mungkin saja nanti ada variabel lain yang bisa muncul di titik itu, maka kita buat spesifik bahwa yang kita maksud di sini adalah investasi, ya. Maka simbol yang kita pakai adalah I besar, yaitu 300 juta rupiah. Ya. Kemudian ada lagi biaya operasional, ya. Diperkirakan sebesar 50 juta rupiah. Nah, biaya operasional itu yang perlu kalian pahami adalah biaya yang muncul secara rutin setiap tahun selama investasi itu berjalan. Maka kalau kita analogikan ini ke dalam bunga majemuk, notasi yang tepat yang mewakili biaya operasional adalah A, ya. Nah, untuk membuatnya lebih spesifik, maka kita berikan simbol annual cost, ya, untuk menyimbolkan bahwa ini adalah biaya besarnya 50 juta rupiah. Kemudian ada biaya maintenance, ya, berarti ada biaya lagi yang lain selain biaya operasional, namanya biaya maintenance. Diperkirakan besarnya adalah 1,5 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 500.000 setiap tahunnya. Nah, perhatikan, di sini kata-katanya adalah terjadi biaya muncul biaya maintenance sebesar 1,5 juta pada tahun pertama, ya. Berarti pada tahun berikutnya akan tetap ada biaya sebesar 1,5 juta ini. Tetapi nilainya bertambah sebesar 500.000 setiap tahunnya. Maka kita gunakan simbol annual untuk maintenance, berarti annual maintenance sebesar 1,5 juta rupiah. Dan untuk peningkatan ini sebesar 500.000 kita istilahkan dengan gradient, ya, karena peningkatannya itu mengikuti pola penjumlahan, yaitu meningkat sebesar 500.000 setiap tahunnya, maka kita menggunakan aritmatik gradient, ya. Jadi gradient dari maintenance itu adalah 500.000. Nah, agar seragam satuannya kita ubah menjadi juta, berarti 0,5 juta. Ya. Kemudian pendapatan
Yang diharapkan itu adalah sebesar 75 juta setiap tahunnya. Nah, kata kuncinya di sini adalah setiap tahun. Kalau pendapatan itu kita harapkan muncul setiap tahun, maka notasi yang akan kita pakai kembali adalah annual. Nah, untuk membedakannya dengan notasi yang lain, kita tambahkan B di sini, artinya annual benefit sebesar 75 juta rupiah. Kemudian, pada tahun ke-6 dilakukan overhaul. Ya, kita istilahkan dengan OH pada tahun ke-6. Yang besarnya adalah 30 juta rupiah. Apa itu overhaul? Overhaul adalah biaya perawatan besar. Ya, ibaratnya turun mesin. Nah, ini terjadi diprediksi pada tahun ke-6. Kemudian di tahun ke-10 diperoleh lamsam sebesar 80 juta rupiah. Apa itu lamsam? Kita simbolkan dengan LS 10 ya, pada periode ke-10 sebesar 80 juta rupiah. Apa itu lamsam? Lamsam ini seperti bonus ya, yang penerimaan yang sifatnya tidak rutin dan terjadinya itu hanya pada suatu waktu-waktu tertentu saja di dalam periode investasi. Kemudian apalagi variabel selanjutnya? Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun. Berarti 25 tahun ini adalah N. Ya. Nah, diperkirakan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 40 juta. Berarti masih ada harga dari mesin dan peralatan itu sebesar 40 juta setelah investasi ini selesai. Maka nilai sisa ini kita istilahkan dengan SV, di mana artinya adalah salvage value. Ya. Besarnya adalah 40 juta. Nah, yang ditanya adalah lakukan present worth analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut jika tingkat suku bunga 7%. Berarti di sini ada informasi satu lagi, tingkat suku bunga adalah 7%. Ya, yang ditanya adalah lakukan present worth analysis untuk mengetahui layak atau tidak investasi ini untuk dilakukan. Ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama yang akan kita lakukan seperti biasa, kalau kita menyelesaikan permasalahan bunga majemuk, yang pertama itu adalah membuat diagram arus kas. Diagram arus kas yang kita buat ini kita buat sederhana ya, walaupun tidak mewakili secara persis skala-skala yang ada di dalam variabel yang kita punya. Setidaknya bisa memperlihatkan bagaimana polanya. Jadi ini adalah tahun ke-0, ini adalah tahun ke-25. Kalau kita bagi 5, 5, 10, 15, 20. Ya, jadi kita anggap ini adalah sama besar. Ya, maka periode analisis kita adalah 25 tahun. Nah, yang pertama kita masukkan adalah nilai I. I itu tadi seperti kita sudah bahas, dia merupakan biaya investasi. Ya, biaya investasi ini terjadi pada awal periode investasi, awal periode analisis. Maka kita asumsikan ini terjadi pada titik present, ya, pada titik 0. Karena biaya, maka arah panahnya adalah ke bawah. Ya, nah, ini sudah. Kemudian annual cost. Annual cost berarti kalau cost ini adalah biaya. Biaya itu juga adalah pengeluaran. Ya, sehingga arah panahnya juga ke bawah. Besarnya adalah 50 juta rupiah. Kapan mulai terjadi annual cost? Pada akhir tahun pertama. Jadi kalau ini adalah tahun pertama, maka sini kita tulis annual cost-nya adalah 50 juta.
ya. Artinya setiap tahun selama 25 tahun, selama investasi itu berjalan, akan ada biaya operasional yang kita asumsikan merata sebesar 50 juta. Setelah itu, ada annual, ini sudah ya, ada annual maintenance, ya, biaya perawatan yang muncul mulai pada tahun pertama juga. Ya, maka di sini kita tulis AM-nya adalah 1,5 juta. Oke. Kemudian GM, gradien dari maintenance. Artinya biaya perawatan itu mengalami peningkatan secara rutin setiap tahunnya sebesar 500 juta rupiah atau setengah juta. Maka pada tahun pertama gradiennya masih 0, baru peningkatan itu muncul pada tahun kedua ya, sehingga titik mulai kita membuatkan gradien itu adalah pada tahun pertama. Ini adalah 0. Ya. Kemudian kita tarik garis tanda panah seperti ini. Gradien maintenance itu adalah 0,5 juta. Oke, checklist. Kemudian AB. AB ini adalah annual benefit. Benefit ini adalah keuntungan, pemasukan, pendapatan. Dan karena di sini adalah annual, maka terjadi setiap tahun. Nah, arah panahnya kemana? Arah panahnya ke atas. Nah, kita buat agak panjang sedikit agar menunjukkan lebih besar angkanya daripada annual cost ya. Nah, ini terjadi mulai dari tahun pertama juga sampai akhir periode investasi. Besarnya adalah, kita tulis di atas saja, 75 juta. Kemudian ada OH, overhaul. Overhaul tadi kita sudah tahu ini adalah turun mesin, sehingga ini kita sebut sebagai pengeluaran bagi perusahaan. Kapan terjadi? Terjadinya adalah tahun ke-6. Berarti dia hanya terjadi pada satu periode waktu saja, ya, yaitu tahun ke-6. Jadi kalau kita tarik garisnya di sini kira-kira adalah tahun ke-6, maka pada tahun ke-6 ini ada annual cost, ya, ada annual benefit, ada annual gradient maintenance, dan kemudian ada lagi di sini biaya untuk overhaul sebesar 30 juta rupiah. Oke, ini sudah. Kemudian lump sum LS. Ini adalah bonus yang terjadi hanya pada periode ke-10 sebesar 80 juta. Maka di sini pada periode ke-10 ini akan ada cash in ya, uang masuk untuk pendapatan sebesar 75 juta, dan kemudian ada lagi uang masuk untuk LS sebesar 80 juta. Kemudian satu variabel lagi adalah salvage value, nilai sisa. Kapan terjadi nilai sisa? Nilai sisa ini terjadi pada akhir periode investasi. Berarti kapanpun periode investasi itu berakhir, maka pada waktu itulah nilai sisanya muncul jika ada. Ya, maka di sini nilai sisanya adalah 40 juta. Berarti karena periode analisis kita adalah 25 tahun, maka pada akhir tahun ke-25 ini selain ada pendapatan sebesar 75 juta, juga ada nilai sisa sebesar 40 juta. Nah, kemudian I kita taruh di sembarang tempat, yang penting informasinya ada. Nah, seperti inilah kira-kira diagram arus kas kita sekarang. Nah, kalau sebelumnya kita membuat diagram arus kas itu satu untuk perbandingan antara dua notasi bunga majemuk pada perhitungan analisis
pemilihan alternatif investasi ini kita membuatkan diagram arus kas satu untuk semua variabel yang muncul. Ya, sehingga kelihatan sedikit lebih kompleks. Tapi kalau kita melakukan pengidentifikasian itu secara sistematis, maka tidak akan sulit untuk mengidentifikasi seluruh informasi yang ada itu. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita buatkan formula sederhana dari permasalahan ini. Ya, yang akan kita cari itu adalah nilai present worth-nya. Nilai present worth-nya berapa? Nah, di sini fungsi dari diagram arus kas yang sudah kita buatkan ini adalah juga untuk menunjukkan arah panah, ya, berarti menunjukkan apakah terjadi pemasukan atau pengeluaran pada saat tertentu. Nah, arah panah ini tentu juga akan menentukan tanda dari variabel tersebut di dalam perhitungan. Ya, jadi arah panah ke bawah itu tandanya adalah negatif, arah panah ke atas tandanya adalah positif. Nah, kalau kita mulai kembali dari yang kita ketahui, ya ada I, maka kita tulis minus I karena dia adalah pengeluaran. Kemudian ada AC minus AC, kemudian ada AM yang arahnya ke bawah juga, ya, maka minus AM, kemudian ada GM minus GM, kemudian ada yang arah panahnya ke atas AB, berarti jumlah ditambahkan, ya, AB, kemudian ada OH, OH arah panahnya ke bawah berarti minus, ya, kemudian ada LS, LS ini adalah lump sum berarti positif. Kemudian ada SV, salvage value, ya, yang arah panahnya juga ke atas. Nah, ini adalah formula sederhana dari permasalahan yang kita peroleh pada saat ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuatkan formula lengkapnya. Nah, pada formula lengkap ini kita sudah akan memperhitungkan ekivalensi dari setiap notasi ini, ya, ke nilai sekarang, ke nilai present. Bagaimana caranya? Kita tulis present worth sama dengan minus I. Nah, I ini sudah berada pada titik present, ya, sehingga tidak perlu kita ubah lagi. Minus AC, ya, minus AC. AC itu sekarang berada di sepanjang periode analisis. Sekarang kita ingin ekivalenkan AC itu ke P, maka akan kita kalikan dengan P per A I N. Ya, kemudian ada minus AM juga dikali P per A I, N. Kemudian ada minus GM, berarti minus GM kali P per, karena ini adalah G, maka P per G I N. Ya, kemudian ada AB plus AB dikali P per A I N. Kemudian ada OH. Nah, perhatikan OH ini minus, ya, minus OH, dan letaknya itu adalah di sini, di tahun ke-6. Ya, berarti kalau kita lihat sifatnya yang hanya terjadi pada satu periode waktu saja, maka OH ini kita simbolkan notasinya itu sebagai F, ya, sehingga yang kita cari nilai presentnya itu adalah P per F pada I tertentu, pada N tertentu, nanti N-nya adalah 6, ya, nanti kita lihat. Kemudian ada LS, LS itu adalah pada tahun ke-10, ya, notasinya adalah LS dikali suatu waktu juga, ya, berarti P per F juga. Baru ditambah dengan LS ditambah dengan SV. SV juga hanya pada suatu waktu, ya, berarti ini adalah seperti ini formula lengkap dari permasalahan kita. Nah, kalau kita lanjutkan dengan mengisikan berapa nilai I dan N-nya, maka ini kita buat agak
agak lambat sedikit ya, kita ulang-ulang sebagai awal, nanti akan kita skip saja bagian yang rasanya sudah bisa kita pahami dengan cepat. Minus AC dikali P per A pada 7% selama 25 tahun dikurang AM pada P per A dikali P per A pada 7% 25 tahun dikurang GM dikali P per G 7% 25 tahun ditambah AB dikali P per A 7% 25 tahun dikurang OH dikali P per F I 7% dan N-nya adalah bukan 25 tapi 6 karena OH kita adalah OH 6 ya, ditambah LS. LS-nya berapa? LS 10. Berarti P per F 7% 10 tahun ditambah dengan SV-nya adalah 25 tahun. Nah, ini adalah formula lengkap dari permasalahan kita. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai dari tabel bunga. Ini tabel bunganya sudah dipersiapkan di sini, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana memasukkan tabel nilai pada tabel bunga. Mungkin bisa kita perbesar sedikit. Oke. Ya, kita letakkan di sini. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang keempat, ya. Tahapan yang keempat itu adalah perhitungan. Nah, dalam perhitungan ini kita masukkan minus I. I-nya tadi adalah nih ya, 300 juta minus 300 juta dikurang AC, AC-nya 50 juta dikali dengan P per A 7% 25. Sekarang kita lihat. Ini adalah tabel bunga 7%. Ya. P per A adalah di sini. Ya. Kemudian kita cari yang N-nya adalah 25 tahun. Ya, berarti P per A-nya adalah ini. Oke. 11,654. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah I, ini adalah AC. Sekarang kita lanjut ke AM dikurang AM-nya adalah 1,5 juta kali 11,654 karena sama-sama P per A ya. Kemudian dikurang GM-nya adalah 0,5 juta dikali P per G. P per G ini P per G ya. Kemudian kita lihat nilainya pada tahun ke-25. 100,677. Ya. Kemudian AB. AB-nya adalah berapa pendapatan kita tadi, annual benefit-nya 75 juta setiap tahun. Maka dikali P per A, karena ini sama-sama P per A semua, maka nilainya juga sama, adalah 11,654. Ya. Kemudian dikurang OH. OH-nya adalah 30 juta. Ya. P per F 7% 6 tahun. Maka yang kita cari adalah nilai P per F untuk 6 tahun. P per F 6 tahun, berarti ini. 0,
6663 ya. Kemudian nilai LS-nya, LS10 adalah tadi 80 juta dikali P per F untuk 10 tahun. Sekarang kita lihat nilai P per F untuk 10 tahun itu adalah 0,5083. Ya. Kemudian ditambah dengan SP. SP-nya adalah 40 juta. Nilai P per F untuk 7% 25 tahun itu adalah ini ya, 0,1842. Nah, sekarang tantangannya di sini adalah bagaimana memastikan bahwa tanda positif dan negatif yang kita masukkan ini benar ya. Setiap tanda negatif itu menunjukkan pengeluaran dan setiap tanda positif itu menunjukkan pemasukan. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah bunga-bunga majemuk yang sudah kita dapatkan dari tabel bunga. Sekarang tinggal kita hitung berapa nilai ini semua. Ya. Nah, silakan menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel untuk memudahkan. Nah, Ibu coba sebentar menyelesaikan ini agar kita tidak salah. Kita akan ambil nilai P per F. Jadi Ibu akan menyelesaikan ini dengan Excel ya. Sebentar lagi akan Ibu perlihatkan kepada kalian karena aplikasi yang dipakai ini belum support untuk pindah-pindah dari satu program ke program lain gitu ya. Jadi untuk sementara sambil kalian juga mencari ya, Ibu akan masukkan angka-angkanya kira-kira seperti ini. Nah, nih, di sini di Excel ya, untuk memudahkan kita menghitung dan memasukkan formulasi, maka dibuatkan diketahuinya seperti ini. Kemudian dicarikan P per A-nya tadi adalah 11,654, kemudian P per G-nya adalah 100,677, kemudian P per F untuk 6 tahun itu adalah 0,6663, P per F untuk 10 tahun itu adalah 0,5083, dan P per F untuk 25 tahun itu adalah 0,1842. Setelah kita masukkan seluruh perhitungan ini, maka kita dapatkan nilai present worth-nya adalah minus 48, bukan koma ya, minus 48 juta 426.500. Nah, kita baru sampai ke perhitungan. Nah, langkah terakhir adalah kesimpulan. Bagaimana menarik kesimpulan? Kita menarik kesimpulan adalah dengan membandingkan hasil yang kita peroleh dengan kriteria yang ditetapkan untuk present worth analysis. Ya, di mana kriterianya adalah di sini kalian bisa lihat, di dalam slide kalian juga bisa lihat, jika
present worth nilainya itu besar sama dengan nol, maka investasi itu dianggap layak secara ekonomis untuk dilanjutkan. Tetapi jika nilai present worth-nya kecil dari nol, maka investasi itu dianggap tidak layak secara ekonomis untuk dilanjutkan. Nah, sekarang kita lihat nilai present worth kita adalah bernilai negatif, maka kesimpulan kita karena present worth kecil dari nol, maka kita putuskan investasinya menjadi tidak layak, ya, atau unfeasible. Nah, inilah proses perhitungan yang kita lakukan untuk sampai kepada kesimpulan bahwa untuk skema pemasukan dan pengeluaran seperti yang diperlihatkan pada contoh soal itu, maka kita sampai kepada keputusan bahwa investasi tersebut tidak layak untuk kita lanjutkan karena nilai present worth-nya kecil dari nol. Jadi tidak menguntungkan secara ekonomis. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Silakan diperhatikan, diulang kembali videonya agar bisa lebih paham ya untuk setiap tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan kasus pemilihan alternatif ekonomis. Ya, dalam hal ini sebetulnya kita masih belum melakukan pemilihan alternatif, baru kita menentukan layak atau tidak sebuah rencana investasi itu untuk dilaksanakan.